Otak remaja ADHD, kok semua bagian jalan sendiri-sendiri? Kalau kamu pikir remaja ADHD itu impulsif, gampang marah, dan suka menunda tugas, tenang, kamu bukan ketemu anak yang bandel. Kamu cuma ketemu otak yang lagi direnovasi. Tapi tukang-tukangnya pada kerja tanpa koordinasi, striatumnya lari duluan, PFC-nya masih ngopi, cerebellumnya loading, DMN-nya kelayapan. Mari kita bongkar kenapa renovasi otak ini bisa bikin hidup mereka penuh drama. Memasuki masa remaja, otak melakukan renovasi besar. Koneksi saraf dibersihkan lewat pruning sinaptik, jalur komunikasi dipercepat lewat mielinisasi, dan sistem dopamin dikalibrasi ulang. Proses ini normal, tapi intens dan terjadi serentak. Pada ADHD, masalahnya bukan renovasinya, tapi tim renovasinya tidak kompak. Ada yang terlalu cepat, ada yang terlalu lambat, ada yang sibuk sendiri. Hasilnya, fungsi perhatian, kontrol impuls, dan emosi jadi tidak sinkron, membuat perilaku remaja ADHD tampak lebih kacau dibanding usia anak. PFC seharusnya menjadi pengendali, merencana, mengatur prioritas, mengendalikan emosi, dan memperlambat impuls. Tapi pada remaja ADHD, PFC berkembang lebih lambat dari bagian otak lain. Sinaps belum rapi, konektivitas belum stabil, dan dopamin di sini fluktuatif sehingga PFC sulit menjalankan tugas bos. Akibatnya remaja ADHD kesulitan merencanakan tugas, cepat kewalahan, susah mengerem dorongan mendadak, dan sering bertindak dulu baru mikir. Bukan karena tidak mau mikir, memang perangkat mikirnya sedang lambat berkembang. Striatum adalah mesin reward. Pada semua remaja, bagian ini memang aktif. Tapi pada ADHD, striatum hiperresponsif terhadap hal-hal yang memberi sensasi cepat, seperti game, scrolling, dan impuls belanja. Karena striatum lebih cepat matang dibanding PFC, dorongan, ayo cepat, lebih kuat dari kontrol, tunggu dulu. Inilah yang membuat remaja ADHD lebih impulsif, mudah bosan, dan mengejar aktivitas yang memberi hadiah instan. DMN adalah jaringan otak untuk melamun, berfantasi, merefleksi, dan memikirkan masa depan. Pada ADHD, DMN terlalu aktif dan sulit dihentikan saat remaja harus fokus. Akibatnya, fokus bocor. Remaja ingin memperhatikan, tapi pikiran terbang ke tempat lain setiap beberapa detik. Membaca satu paragraf terasa seperti lari maraton mental karena DMN terus hidup meski tidak diinginkan. Cerebellum ternyata tidak hanya mengatur gerak motorik, tetapi juga timing kognitif, prediksi mental, dan kestabilan emosi. Pada remaja ADHD, cerebellum berkembang tidak konsisten sehingga ritme kerja otaknya tidak menentu. Inilah alasan performa remaja ADHD naik turun ekstrim. Hari ini bisa bekerja sangat baik, besok fokus hancur. Tidak stabilnya ritme kognitif membuat hari mereka tidak pernah sama. Ketidaksinkronan antar jaringan inilah inti developmental desynchronizatin. Bagian pengambil keputusan lambat, bagian pencari reward terlalu cepat, bagian melamun overaktif, dan bagian pengatur ritme kacau. Ketidakharmonisan ini memunculkan masalah fokus, motivasi rendah, emosi labil, dan impulsivitas. Bukan karena karakter buruk, ini memang konflik internal antar jaringan otak yang belum selaras. Striatum ADHD sangat sensitif terhadap reward cepat sehingga risiko jangka panjang terasa kurang penting. Remaja ADHD cenderung memilih sensasi sekarang daripada keamanan nanti. Karena PFC yang harusnya menilai risiko belum matang, striatum mendominasi. Ini menghasilkan perilaku seperti ugal-ugalan, impuls belanja, oversharing di internet, atau keputusan sosial yang ekstrim. Impulsivitas emosional terjadi karena PFC tidak mampu meredam respons amigdala, sementara cerebellum gagal menstabilkan ritme emosinya. Emosi pun jadi intens dan cepat berubah. Inilah mengapa remaja ADHD gampang tersinggung, cepat marah, sering menyesal setelahnya, dan sulit mengontrol lonjakan perasaan. Hipomotivation bukan malas. Tugas yang tidak menarik tidak mengaktifkan striatum ADHD, sehingga otak tidak mendapat dorongan dopamin untuk memulai. Ditambah DMN yang aktif tanpa izin, fokus pun bocor dan tubuh terasa tidak sanggup bergerak. Inilah yang disebut task initiation block, ingin mulai, tapi otaknya tidak mengizinkan. Ya, otak remaja memiliki neuroplastisitas tinggi. PFC dapat memperkuat konektivitasnya, striatum bisa stabil,
cerebellum dapat menyelaraskan ritme, dan DMN bisa lebih terkendali melalui latihan dan intervensi. Dengan terapi, struktur rutinitas, dukungan keluarga, pengaturan belajar, dan bila perlu obat, otak ADHD bisa mengejar perkembangan dan tampil jauh lebih baik. Renovasinya bisa selesai dengan rapi. ADHD bukan pilihan, bukan kemalasan, bukan karakter buruk. Ini otak yang sedang renovasi besar, dan kadang renovasi memang berantakan sebelum menjadi lebih baik. Share video ini ke orang tua, guru, atau siapapun yang perlu memahami bahwa ADHD adalah soal otak, bukan sikap. Semakin banyak yang paham, semakin mudah remaja ADHD mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan.